Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ramli, NIM 21084AF dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Dosen pemateri yaitu Pak Maulana Zulkarnain Imansyah, SPAM, MBiomed. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem integumen. Yang pertama itu pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal tubuh yang berfungsi untuk melindungi serta memelihara. Sistem ini merupakan bagian dari sistem organ yang terbesar seperti kulit, rambut, bulu, sisik, keringat, dan produknya yaitu keringat atau lendir. Kita masuk ke ciri-ciri. Ciri-ciri kulit. Yang pertama, pembungkusnya yang elastis yang melindungi kulit dari pengaruh lingkungan. Yang kedua, alat tubuh yang terberat, yaitu sekitar 15% dari berat badan. Yang ketiga, luasnya sekitar 1,50 sampai 1,75 meter. Tebal rata-rata yaitu 1,22 mm. Daerah yang paling tebal yaitu 66 mm pada daerah telapak tangan dan telapak kaki, dan paling tipis 0,5 mm pada daerah penis. Berikut adalah lapisan struktur kulit, yakni epidermis, dermis, dan subkutan. Epidermis terdapat helai rambut serta kapiler, dermis terdapat kelenjar minyak, folikel rambut, serta serabut saraf, dan lapisan subkutan terdapat pembuluh darah. Epidermis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Epidermis terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum corneum, dan stratum lucidum. Berikut adalah susunan anatomi epidermis kulit. Bisa kita lihat, yang paling atas terdapat stratum corneum, di bawahnya stratum lucidum, di bawahnya lagi stratum granulosum atau lapisan ketiga, yang lapisan keempat stratum spinosum, lapisan kelima stratum basal, dan terdapat melanosit, serta lapisan kulit yang kedua yaitu dermis. Pertama, tentang stratum corneum. Lapisan kulit yang paling luar terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, serta terdiri dari 15 sampai 30 lapisan sel keratin. Yang kedua, stratum lucidum. Terdapat langsung di bawah lapisan corneum, merupakan lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti, protoplasma yang berubah menjadi protein yaitu ehlerdin. Yang selanjutnya hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan serta telapak kaki. Selanjutnya stratum granulosum, terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng berbulir atau grainy, sitoplasma berbutir kasar atau keratohyalin, terdapat inti di antaranya, juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Selanjutnya stratum spinosum, terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal yaitu sekitar 0,2 mm, sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut air, sehingga menjaga kelembaban kulit. Selanjutnya stratum basalis, lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis. Terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri dari sel-sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen, merupakan sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Selanjutnya, lapisan dermis.
Lapisan dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat dan terdiri dari dua lapisan pars papilaris. Terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen dan retikularis yang terdapat banyak pembuluh darah, limfe, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceus. Lapisan ini elastis dan tahan lama. Berikut merupakan struktur dari lapisan kulit dermis yang terdiri dari lapisan papilar dan lapisan retikular. Lapisan dermis atau chorium, cutisfera, dan Cherusken berisi 3 jenis jaringan, yakni kolagen dan serat elastis, otot, dan saraf. Mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensori aparatusnya berupa sentuhan, tekanan, temperatur, serta rasa nyeri. Terdiri dari 2 bagian, yakni pars papilar, yaitu bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Pars retikular banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Lebih lanjut mengenai stratum papilar, merupakan bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel mast, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh. Lapisan papila dermis berada langsung di bawah epidermis, tersusun terutama dari sel-sel fibroblast yang dapat menghasilkan salah satu bentuk kolagen, yaitu suatu komponen dari jaringan ikat. Dermis juga tersusun dari pembuluh darah dan limfe, serabut saraf, kelenjar keringat, dan sebasea, serta akar rambut. Pada seluruh dermis dijumpai pembuluh darah, saraf sensorik, dan simpatis, pembuluh limfe, folikel rambut, serta kelenjar keringat dan palit. Lapisan ini tipis, mengandung jaringan ikat jarang. Selanjutnya, stratum retikular. Ukurannya lebih tebal dari stratum papilar dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur. Terdiri atas serabut-serabut penunjang seperti kolagen, elastin, dan retikulin, matrix yang berupa cairan kental asam hyaluronat dan kondroitin sulfat, serta fibroblast, serta terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen dan retikularis yang terdapat banyak pembuluh darah, limfe, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceus. Lapisan ketiga yaitu lapisan hipodermis atau subkutaneus. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak yang berasal dari sel liposit, pembuluh darah limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit, cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat. Berikut adalah struktur jaringan kutaneus atau hipodermis, di mana terdiri dari folikel rambut, jaringan lemak, kelenjar keringat, serta jaringan penghubung. Di sini bisa kita lihat yang ada lingkaran merahnya merupakan jaringan hipodermis. Lebih lanjut, jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam seperti otot dan tulang, membentuk kontur tubuh dan penyekatan panas, serta sebagai cadangan makanan atau tempat penumpukan energi. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh, paling tebal di daerah bokong dan paling tipis di daerah kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak, lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur serta makin kehilangan kontur. Struktur aksesoris kulit. Kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas 2, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar-kelenjar pada kulit yang pertama, kelenjar sebasea atau kelenjar minyak.
berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Yang kedua, kelenjar keringat yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin terdapat di semua kulit, melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Pengeluaran keringat pada tangan, kaki, aksila, dahi sebagai reaksi tubuh terhadap stres, nyeri, dan lain-lain. Kelenjar apokrin terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas pada wanita dan akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri, menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrin khusus yang disebut kelenjar ceruminosa yang menghasilkan cerumen atau wax. Selanjutnya, fungsi kulit. Yang pertama sebagai proteksi, yaitu masuknya benda-benda dari luar seperti benda asing, invasi bakteri. Melindungi dari trauma yang terus-menerus, mencegah keluarnya cairan yang berlebihan dari tubuh, menyerap berbagai senyawa lipid vitamin A dan D yang larut lemak, memproduksi melanin untuk mencegah kerusakan kulit dari sinar UV. Yang kedua, pengontrol atau pengatur suhu, vasokonstruksi pada suhu dingin dan vasodilatasi pada kondisi panas. Peredaran darah terjadi penguapan keringat. Yang ketiga, sensibilitas, yaitu mengindera suhu, rasa nyeri, sentuhan, dan rabaan. Yang keempat, keseimbangan air. Stratum corneum dapat menyerap air sehingga mencegah kehilangan air serta elektrolit yang berlebihan dari berbagai internal tubuh dan mempertahankan kelembaban dalam jaringan subkutan. Air mengalami evaporasi atau respirasi tidak kasat mata lebih dari 600 mili per hari untuk orang dewasa. Fungsi kelima yaitu produksi vitamin. Kulit yang terekspos sinar UV akan mengubah substansi untuk mensintesis vitamin D. Melanosit merupakan sel yang mampu memproduksi pigmen coklat, yaitu melanin. Melanin dapat menyerap sinar UV. Sinar UV light berisi energi tinggi foton yang dapat merusak DNA yang disebut dengan mutasi. Melanin dapat mencegah kerusakan DNA serta membantu mencegah kanker kulit. Selanjutnya, rambut. Rambut terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan dan kaki bagian dorsal. Terdapat dua jenis rambut. Yang pertama, rambut terminal yang dapat panjang dan pendek, dan rambut velus yang pendek, halus, dan lembut. Selanjutnya, kuku. Permukaan dorsal ujung distal jari tangan atau kaki terdapat lempeng keratin yang keras dan transparan, tumbuh dari akar yang disebut kutikula, yang berfungsi untuk mengangkat benda-benda kecil. Pertumbuhan rata-rata 0,1 mm per hari. Pembaruan total kuku jari tangan 170 hari dan kuku kaki 12-18 bulan. Ini adalah materi yang saya bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.